رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا نرفع الرايات سوف يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman, pada video sebelumnya saya membahas tentang sejarah perang Mohex dengan kehebatan strategi Sultan Sulaiman Al-Kanuni dengan atas izin Allah melawan negara-negara atau hampir seluruh kerajaan Kristen di daratan Eropa. Sejarah tersebut tidak banyak kaum muslimin di antara kita mengetahuinya. Begitupun juga dengan kisah ini. Karena itu, mari berbagi ilmu pengetahuan kepada banyak orang dengan cara share, subscribe, dan like videonya untuk mendukung channel Islami agar bisa terus berkembang dan mempopulerkan kisah Islami kepada seluruh elemen masyarakat serta menjadi pelajaran, motivasi, dan inspirasi untuk kita semua. Syiah adalah ajaran yang menyimpang. Sebagaimana kita ketahui, Syiah adalah duri dalam tubuh kaum muslimin sampai dengan saat ini. Sejarah Syiah pernah ditaklukkan oleh Utsmani menjadi hal yang tidak bisa dilupakan. Pada masa Kesultanan Bayezid II, negara-negara Islam mulai direbut oleh pasukan Salib dan dari pasukan Syiah. Sultan Bayezid II adalah keturunan dari Sultan Mehmed II atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Kesultanan berikutnya setelah masa Kesultanan Bayezid II adalah Sultan Salim I yang juga merupakan keturunan dari Sultan Bayezid II. Sultan Salim I lahir sekitar tahun 1470 Masehi, bertepatan dengan kekuasaan kakeknya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Salim I adalah Sultan Utsmani ke-9 dan berkuasa pada tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Watak dan kepribadiannya yang keras mendapat julukan Yafuz Sultan Salim. Yafuz itu sendiri dapat dimaknai dengan keras, teguh, atau tegas. Salah satu perhatian besar pada masa kekuasaan Sultan Salim I adalah Ismail As-Safawi yang menjadikan dinasti Safawiyah sebagai kekuatan baru di kawasan tersebut, bahkan mengubah agama Persia dari Sunni ke Syiah, menjadikannya ancaman besar bagi Utsmani yang Sunni. Ismail I atau Ismail As-Safawi yang lebih dikenal dalam bahasa Persia dengan sebutan Shah Ismail lahir pada tahun 1487 Masehi di Ardabil, Iran, atau dengan nama lengkap Abu Muzaffar Ismail bin Haidar As-Safavi adalah Shah Iran Persia yang menjadi Raja Syiah pada tahun 1501 Masehi dan pendiri dinasti Safawi yang bertahan sampai tahun 1736 Masehi. Dinasti yang didirikan oleh Ismail I akan memerintah selama lebih dari 2 abad, menjadi salah satu imperium Iran, kerajaan Persia, setelah penaklukan Muslim atas Persia dan pada puncaknya menjadi imperium Islam terkuat pada saat itu yang berkuasa atas seluruh wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian Georgia, Kaukasus Utara, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta menguasai sebagian wilayah modern Suriah, Pakistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan pada masa kejayaannya. Beralih ke Utsmani, pada masa kesultanannya, Sultan Salim I memusatkan perhatiannya pada kekacauan dalam negeri yang dipercaya didalangi oleh Qizilbashi. Qizilbashi itu merupakan kelompok militan Syiah. Beliau mengkhawatirkan bahwa mereka akan menghasut masyarakat untuk mendukung Ismail As-Safawi, pemimpin dinasti Safawiyah. Di sisi lain, Ismail As-Safawi, pendiri dinasti Safawiyah, menginvasi kerajaan kecil Zilkadariyah yang ada di bawah Turki Utsmani. Karena ketamakannya dan dendam karena lamarannya untuk putri Raja Zilkadariyah ditolak, di kota itu Ismail As-Safawi menghancurkan kuburan ulama-ulama Sunni dan membakar sisa tulang berulangnya. Setelah mendapat persetujuan dari ahli fikih, ia menyatakan Ismail dan Qizilbashi sebagai kelompok kafir dan pembid'ah. Sultan Salim dapat mengarahkan pasukan ke arah timur untuk menekan pergerakan mereka. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Salim menghukum mati 40.000 orang Qizilbashi Anatolia, kelompok militan Syiah, sebagai hukuman atas tindakan pemberontakan mereka. Sultan Salim juga menghentikan impor sutra dari Iran.
Ismail As-Safawi mendakwa Sultan Salim telah melakukan penyerangan kepada sesama muslim dan menumpahkan darah kepada pihak yang tak bersalah. Keadaan diperparah ketika kerjasama Daulah Safawiyah yang berhaluan Syiah yang dipimpin Ismail As-Safawi dengan kerajaan Kristen dan Alfonso de Albuquerque, pemimpin pasukan laut Portugal. Hal itu digunakan untuk menghilangkan Daulah Utsmaniyah dari peta dunia setelah jatuhnya Islam di Andalusia dan rencana jahat mereka untuk menggali makam Rasulullah SAW. Kemarahan Salim I memuncak ketika mengetahui kejahatan Ismail As-Safawi itu. Ia menyiapkan 100.000 tentara yang langsung ia pimpin sendiri dengan ditemani anaknya yang masih berusia 12 tahun, yaitu adalah Sulaiman Al-Kanuni, untuk menuju ibu kota Daulah Safawiyah, Tabriz. Meskipun hal demikian tanpa restu dari bapaknya, Sultan Bayezid II dan penasihat istana. Hal tersebut dikarenakan jarak yang sangat jauh, matahari yang terik, dan musuh yang penuh tipu muslihat. Akan tetapi Sultan Sulaiman I tidak bergeming untuk melanjutkan peperangan. Mengetahui pasukan Turki Utsmani telah bergerak dengan 100.000 tentaranya, Ismail As-Safawi membakar pepohonan yang menyediakan bahan makanan yang tumbuh di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Sultan Salim I. Tujuan itu agar pasukan muslimin kelelahan dan kelaparan sebelum perang. Mereka lalu melakukan manuver-manuver lainnya dari berbagai arah, mengulur waktu untuk menghabiskan energi pasukan Islam. Maka tepat pada tanggal 2 Rajab 920 Hijriah atau 23 Agustus 1514 Masehi, peperangan pasukan muslimin dengan pasukan Syiah. Kaldiran adalah nama tempat, karena pada saat itu, di saat yang sama, dinasti Safawiyah juga harus berhadapan dengan bangsa Uzbek di timur. Demi menghindari pertempuran di dua tempat secara bersamaan, hal itu membuat Ismail As-Safawi merencanakan taktik bumi hangus dalam melawan Utsmani di barat dan menghimpun pasukannya ke Kaldiran. Saat Sultan Salim I mengetahui hal itu, maka Sultan Salim mengarahkan pasukannya di sana dan terjadilah pertempuran antara Utsmani dan Safawiyah. Meski pasukan Safawiyah memiliki persiapan lebih matang dengan bergabung oleh kerajaan Kristen lainnya, pihak Utsmaniyah unggul dengan pasukan mutakhir dan persenjataan yang lebih efisien. Pada saat itu, perang berlangsung. Syiah Safawiyah terdesak, tercerai-berai, dan melarikan diri, termasuk pemimpin mereka Ismail As-Safawi, yang mana setelah kaki dan tangannya terluka, ia mengganti baju dan pakaian tentaranya untuk mengelabui pasukan muslim sehingga selamat dari kematian. Dengan lantunan takbir, lembah Kaldiran menjadi saksi sujud syukur Sultan Salim I atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perang tersebut, Sultan Salim berhasil menawan dua istri Ismail As-Safawi. Hal ini membuat harga diri Ismail As-Safawi jatuh, membuatnya melampiaskan kekalahan dengan mabuk-mabukan. Ismail sendiri juga menarik diri dari urusan militer dan pemerintahan lantaran kepercayaan dirinya yang hancur, dan itu berlangsung sampai mangkatnya atau meninggalnya pada 1524 Masehi di usia yang baru semenjak 36 tahun. Tepat pada hari Jumat 8 Rajab tahun 920 Hijriah, pasukan muslimin menguasai kota Tabriz serta menduduki Mesopotamia dan sebagian wilayah Armenia. Azan dilantunkan dan sholat Jumat pertama kali dilaksanakan setelah Syiah menghapus kewajiban itu dari masyarakat Sunni di sana. Maka tepat tanggal 9 Syawal 926 Hijriah, penyelamat kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menemui Sang Khalik dengan menghadiahkan anaknya, yaitu Sultan Sulaiman Al-Kanuni, untuk umat Islam yang telah ia didik dalam perjalanan yang panjang di atas punggung kudanya, yang nantinya akan mewarisi tahta selama 46 tahun dengan segudang jasa untuk Islam yang pernah saya bahas pada video sebelumnya. Sejak saat itu,
Sultan Selim dikenal sebagai penyelamat Utsmaniyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmatimu, wahai Sultan Salim I. Semoga kisahmu menjadi teladan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabullahi dusturi wa khairul khalqi uswatuna بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا